أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Apa kabar Bapak Ibu jemaah sekalian? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subuh hari ini Allah memberi kita umur yang panjang, bangun dari tidur kita untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah hadirnya kita di masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah, lalu selanjutnya beriktikaf untuk duduk bersama menimba ilmu. Dan ini kita sedang berada fi rawdatin min riyadil jannah, satu di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini adalah majalisul ilm, majlis ilmu, tempat kita duduk menimba ilmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Yang menginginkan kehidupan dunia ini hendaklah dengan ilmu. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilm. Yang menginginkan kebahagiaan kehidupan akhirat juga dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Dan yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, juga dengan ilmu pengetahuan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan fa'lam, ketahuilah. Ya, mengetahui ini berarti ilmu, paham. La ilaha illallah. Setelah kita tahu, baru selanjutnya kita amalkan. Bagaimana kita bisa melaksanakan sholat subuh dengan baik, bagaimana cukup rukun syaratnya, maka dengan ilmu. Bagaimana mudah bagi kita untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana agar kita bisa bersabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Qur'an, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan balasan yang tak terkira kepada orang-orang yang bersabar. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Maka dengan ilmu. Kalau kita malas belajar, malas menghadiri majelis ilmu, ya berarti susah juga kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini nikmat yang besar yang patut kita syukuri.
Selanjutnya tidak lupa kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dalam keseharian kita punya amalan khusus, kita punya waktu khusus, kita luangkan di antara 24 jam yang Allah berikan kepada itu berapa menitnya mungkin kita pakai untuk apa? Untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah amara amran bada'a bihi binafsihi. Allah memerintahkan suatu hal, suatu perkara kepada umat ini, kepada manusia ini, kepada hamba Allah ini, wa bada'a bihi binafsi. Bahkan Allah memulai dengan diri beliau, dengan diri Allah Subhanahu wa taala sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Namun kadang kita lupa. Kenapa kita lupa? Ya mungkin karena rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW belum kuat melekat di hati. Orang kalau cinta kepada sesuatu selalu diingatnya. Cinta pada istri pasti selalu kemanapun akan diingat istri kita. Cinta kita kepada keluarga kita akan selalu kita pikirkan. Maka begitu juga seharusnya kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita banyak berselawat kepada beliau. Masya Allah, ini selawat ini amalan yang luar biasa. Bisa memudahkan urusan kita, bisa menjadikan lapang kuburan kita nantinya, bisa menjadi penyebab nantinya kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan awwalan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum salatan alaihi. Orang yang dekat denganku di akhirat nanti, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala nanti adalah yang banyak berselawat kepada. Kalau kita pergi ke negara-negara Arab di Timur Tengah itu, kita tengok dua orang yang sedang berselisih di jalan, misalnya bersenggolan mobilnya, keluar dia, wah emosi luar biasa kita lihat. Tapi biasanya orang Arab ini jarang memukul. Nah, kalau kita orang Indonesia kan sedikit aja bicaranya, tas selesai. Kalau orang Arab ini dia bicaranya bumbu-bumbu, seolah-olah kayak mau dimakan orang di depannya nih, tapi tidak berani dia memukul orang yang ada di depannya walaupun sedang berselisih. Ngomong luar biasa. Tiba-tiba datang orang lain, sallu ala nabi, berselawat kepada baginda Rasul. Wah, kedua-duanya langsung sadar, Allahumma sholli ala sayyidina. Mulai redam emosi. Bicara baik-baik, penyok mobil ini selesai. Minta maaf, pulang. Tidak ada, selesai urusan. Begitu. Masya Allah, luar biasa. Maka mudah-mudahan ini juga menjadi penyejuk hati bagi kita ketika kita banyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang baru nampaknya. Sekarang sudah main rekam ya. Bulan lalu rasanya belum ada ya. Jadi agak lain rasanya rekam di depan kamera. Muslimin TV, nanti jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya. Seperti yang kita sudah bahas bulan lalu, kita membahas satu kitab yang berjudul Min Wasayar Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari kumpulan daripada nasihat-nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buku ini 3 jilid. Jadi masing-masing satu jilidnya itu kurang lebih 30 sekian, sehingga 3 jilid ini kalau dikumpulkan ada 100 pesan dan nasihat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke al-wasiyatu ats-tsaniyatu, wasiat yang kedua. Qala Suwair al-Azdi
wafattu sabi'a sab'atin min qaumi ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika ada rombongan 7 orang datang menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka diutus oleh kaumnya, oleh masyarakat di daerahnya, datang menghadap kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang yang menyampaikan hadis ini menyatakan, falamma dakhalna alaihi wa kallamnahu a'jabahu ma ra'a min samtina wa zayyina. Lalu ketika kami duduk, ya, Suwair al-Azdini ketika duduk menghadap Rasulullah SAW, berbicara dengan Nabi dengan sopan santun tentunya, dengan ta'addub adabnya, ya, di antaranya la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan mengangkat suara kalian lebih tinggi daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana di zaman sekarang Ustaz, kita tidak mendengar Nabi berbicara? Maka di antara para ulama menyatakan, kalau disampaikan hadis Nabi, dibacakan hadis Nabi di hadapan kalian, jangan suara kalian lebih tinggi daripada orang yang membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara adab. Setelah berbicara, beliau menyampaikan, Rasul takjub, ya, melihat sifat kami, adab-adab kami, ya, wazayyina pakaian kami, cara kami berpakaian, ya, bagaimana menjaga dan memperhatikan pakaian. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, bertanya kepada orang yang datang ini, man antum? Siapa kalian ini? Faqulna mu'minun. Ke orang-orang ini memberikan jawaban yang luar biasa. Bukan dibilang, siapa kamu? Kami orang Batak, tidak. Siapa kamu? Orang Minang, tidak. Tetapi yang disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan mu'minun. Gelar yang luar biasa, yang tinggi adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang mempunyai keimanan di dalam dirinya. Faqala, maka Rasul pun berkata, setelah orang ini memberikan jawabannya, Rasul mengatakan, inna likulli qawlin haqiqatan. Setiap perkataan itu ada hakikat kebenarannya. Siapa kamu? Mukmin. Apa kebenaran iman? Apa buktinya? Nah, itu maksudnya yang ditanyakan oleh sallallahu alaihi wasallam. Fama haqiqatu qawlikum? Maka apa hakikat? Apa yang membuktikan sehingga engkau mengatakan kami beriman? Orang-orang yang mengikutimu beriman kepadamu, beriman kepada Allah. Wasidqu imanikum, dan apa pula tanda kebenaran iman kalian itu. Jadi kalau orang sekedar mengaku-ngaku, ya banyak, ya kan, bisa. Nah, tapi apa bukti daripada pengakuan tersebut? Rasulullah di sini bertanya. Sekaligus ini bagian dari pembelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, maka kami berkata, 15 khislatan, 5 amanna biha wa 5 amilna biha wa 5 takhallaqna biha fil jahiliyah. Orang ini menjawab sebagai juru bicara orang yang datang 7 orang tadi ini. Ada 15 apa ini? 15 bagian, ya, sebagai bukti apa yang telah mereka katakan, kami orang-orang yang beriman. Khamsun amanna biha, 5-nya itu kami beriman kepadanya. 5 hal lagi adalah perkara-perkara yang kami kerjakan, dan 5 hal lagi adalah akhlak kami di masa jahiliyah, berarti sebelum masuk Islam. Jadi ada 15. Wa nahnu 'alaiha al-an, tapi 5 yang tadi yang di zaman jahiliyah itu masih kami kerjakan. Fa in karihtaha taraknaha, jika 5 hal itu engkau benci wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan kami tinggalkan. Kariha, makruh, itu artinya sesuatu yang dibenci, tidak disenangi. Nah, maka jangan
kasih nama anak makruh. Yang penting namanya Arab, buat pula nama makruh. Nanti jadinya tidak disenangi. Ada 5 yang diimani, 5 yang dikerjakan, dan 5 yang menjadi kebiasaan orang-orang ini semasa jahiliyah. Sebelum beriman mengikuti Rasulullah SAW, namun masih dikerjakan. Kata orang-orang yang datang ini, kata juru bicara, kalau engkau tidak menyenanginya wahai Rasul, maka kami akan tinggalkan. Itu tanda bukti kalau mereka patuh dan taat kepada baginda Rasulullah SAW. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasul menyatakan, fadhkuru ma'indakum, coba sebutkan apa yang kalian katakan tadi ini. Faqalu, maka mereka pun mengatakan, amma khamsul imani fahiya, adapun 5 yang kami imani, an nu'mina billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga nu'minu billahi subhanahu wa ta'ala, kita beriman kepada Allah, mengakui bahwasannya Allah yang berhak disembah, Allah yang menciptakan alam jagat raya ini, wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala yang diutus ataupun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat ataupun dengan tugasnya masing-masing. Ya, malaikat diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Dalam Al-Qur'an ada disebutkan punya sayap. Ya, ada yang 2, ada yang 4, ada yang 8 dan seterusnya. Wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitab. Wa rusulihi, beriman kepada rasul-rasul Allah yang diutus sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ba'ts ba'dal maut, dan beriman kepada hari kebangkitan setelah kematian. Jadi di sini disebutkannya 5 yang mereka imani. Nah, kalau kita rukun iman kita 6. Nah, jadi bagaimana penjelasannya nanti? Akan kita sempurnakan setelah membaca seluruh hadis ini. Jadi yang diimani tadi disebutnya rukun iman. Cuman 5 di sini yang disebutkan. Wa amma khamsul amali fahiya, sementara 5 hal yang kami kerjakan, an nashhada an la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya bersaksi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun Islam kita. Wa an nuqimas shalah, mendirikan salat, menunaikan salat. Wa nu'tiyaz zakah, mengeluarkan zakat. Wa nasuma ramadhana, berpuasa di bulan suci Ramadan. Wa nahujjal baita in istata'na ilaihi sabila, dan kami berangkat haji ketika kami mampu. Jadi ini ketika mereka menyatakan kami orang beriman. Apa bukti kalian beriman, kata Rasul? Apa tanda-tandanya? Ya, kami beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, malaikat, kitab Allah, kepada hari akhir, hari kebangkitan, dan kami mengerjakan 5 hal. Ya, makanya iman dan Islam ini 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Satunya keyakinan, satunya pembuktian. Nah, kita yakin, itu keyakinan di dalam hati kita. Al-imanu hahuna, keimanan itu ada di dalam sini, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam itu bagaimana kita hidup, bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita beramal dalam kehidupan sehari-hari. Maka iman tidak cukup, harus disandingkan dan disempurnakan dengan Islam. Begitu juga Islam tidak sempurna, Islam tidak ada apa-apanya. Salat dia, puasa dia, bersedekah dia, membantu orang lain, tetapi dia tidak beriman, ya tidak diterima amal ibadahnya. Wa amma khamsul jahiliyah fahiya, adapun 5 hal yang kami kerjakan di masa jahiliyah, asyukru 'indar raha, bersyukur ketika dalam kondisi mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan
nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sifat orang mukmin. Bagaimana dalam hadis Rasul dikatakan, in asabahu sarra syakar. Sungguh menakjubkan sifat orang-orang mukmin ini, dan tidak terjadi kecuali kepada mereka orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditimpa kebaikan dia syakar, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa khairun lah, dan tentu itu baik baginya. Nah, ini sedikit ataupun tidak banyak yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalilun min ibadiyas syakur, sedikit orang-orang yang mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini, sifat yang ada dalam diri kita ini, ada sifat yang selalu ingin lebih, selalu ingin bertambah nikmat itu, maka selalu merasa kekurangan. Padahal dalam hidup kita ini, kalau kita timbang-timbang, kita hitung-hitung, sungguh begitu banyak sudah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka misal kita dalam kehidupan seharian nikmat lampu, nikmat PLN, luar biasa, hidup sepanjang tahun, tiba-tiba mati satu hari, habis orang PLN. Ya. Padahal sudah setahun tidak pernah mati satu hari saja, wah sudah marahnya luar biasa. Padahal lebih banyak kebaikan-kebaikan yang sudah diberikan kepada kita. Asyukru indar raha, mereka bersyukur ketika mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nikmat. Was-sabru indal bala, bersabar ketika mendapatkan ujian, ditimpa musibah. Wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa orang-orang yang bersabar? Yang ketika mendapatkan ujian, ditimpa musibah, kehilangan harta, kekurangan makanan, kehilangan orang yang dikasihinya, orang yang dicintainya, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja', mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersabar ketika mendapat ujian. Waridha bimurril qada, dan ridha terhadap yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang datang ini memasukkan ini ke dalam apa-apa yang mereka sudah menjadi kebiasaan mereka di zaman jahiliyah. Ya. Lalu ini kalau dalam kita masuk ke dalam rukun iman. Jadi ridha dengan takdir yang sudah diberikan, ditentukan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, man amana bil qadar amina minal qadar. Yang beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan aman, selamat dari kekeruhan, kegusaran, kegundahan. Apa yang berlaku? Ini yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Tidak berlaku ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah ridha, tingkatnya ini sudah tingkat tinggi, ya, luar biasa. Ya, kita sudah akan merasa lapang dalam hidup kita. Apapun yang berlaku, pertama kali kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah menjadi ketetapan takdir Allah, maka kita ridha. Kalau kita sudah ridha, insya Allah hidup kita akan mudah, tidak akan larut dalam kesedihan, tidak akan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah taat, sholat subuh berjamaah terus, tidak meninggalkan puasa Senin Kamis, tetapi masih sering mendapatkan ujian Allah Subhanahu wa taala. Justru kita harus berbangga, artinya Allah sayang, cinta kepada kita. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtala. Allah kalau cinta kepada hamba itu, dia akan mengujinya. Seberapa taat kita, seberapa taat para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Tapi siapa yang lebih banyak mendapat ujian? Para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Apakah mereka tidak taat? Apakah
Allah tidak cinta kepada mereka? Tentu jawabannya tidak. Allah cinta kepada para nabi dan rasulnya. Mereka ketaatannya luar biasa, tetapi ujian yang diberikan begitu juga luar biasa. Karena Allah ingin mengangkat derajat orang-orang tersebut, ingin meninggikan tingkatan orang-orang yang soleh ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho dengan takdir ataupun dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan qada. Was-sidqu wath-thabatu 'inda al-harbi wal-liqa. Teguh, yakin ketika sedang di dalam peperangan dan ketika berhadapan dengan musuh. Jadi artinya tidak ada keraguan dalam ini. Bismillah, kita ini di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita yakin apa yang kita hadapi ini baik. Jangan ragu-ragu, jangan lari berpaling dari medan peperangan. Jadi kalau sudah suatu saat nanti, tidak menutup kemungkinan ataupun bisa jadi kita tiba-tiba dipanggil seruan jihad, ya entah melawan siapa itu, yang jelas kita diminta untuk berjihad, memperjuangkan, menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga negara kita yang kita cintai ini. Maka kita harus punya sifat sidqu was-sabat. Kita yakin benar, ya, dan kita teguh dalam kondisi dan keyakinan tersebut. Wa tarkus syamatati bil a'da, dan meninggalkan ataupun tidak menyombongkan diri ataupun punya rasa kebencian yang luar biasa terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu kita musuhi ya ketika posisinya dia menjadi musuh kita, apalagi ketika dalam peperangan. Tetapi begitu mereka sudah menyerah, maka harus kita lepaskan. Jangan terus kita pupuk ataupun kita munculkan, kita tambah lagi kebencian terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Dengan kelembutan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru dengan itu banyak orang yang masuk ke dalam ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang ke Taif minta perlindungan, tetapi yang terjadi dilempari batu, ya, dimusuhi sampai berdarah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu malaikat datang, ya Rasulullah, bukit mana, gunung mana yang kau perintahkan akan ditimpakan kepada penduduk Taif ini? Tetapi Rasul tidak, malah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak tahu, tidak yakin, tidak mengetahui kebenaran ajaran dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Jahil mereka akan siksa akhirat kalau mereka memusuhi Rasulullah SAW dengan lemah lembutnya. Ada orang yang tiap hari melempari Rasul ketika berangkat beribadah ke Ka'bah. Suatu hari orang itu tidak ada, orang Yahudi ini tidak ada, sedang sakit rupanya. Rasul mencari. Apa yang dilakukan Rasul? Dikunjunginya. Karena kelembutan hati baginda Rasulullah SAW ini, malah orang itu masuk menyatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dakwah ini bil hikmah, dengan bijaksana, lemah lembut, insya Allah itu lebih mudah diterima oleh orang. Nah, inilah 15 poin yang telah disampaikan tadi. Apa ciri-ciri tanda-tanda dia menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memprotes 5 hal yang mereka lakukan, kebiasaan mereka di masa jahiliyah ini. Berarti ini juga adalah sesuatu yang baik, yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, kalau tidak baik kan sudah diwanti-wanti. Kalau engkau tidak suka ya Rasul, ini amalan-amalan kami ketika masih jahiliyah, kebiasaan-kebiasaan kami. Kalau tidak engkau sukai, tidak engkau ridhoi wahai Rasul, maka kami akan tinggalkan. Dan Rasul tidak menyanggah itu. Berarti itu perkara yang baik, ya, bersyukur, sabar, dan seterusnya. Wa min 'azami sururin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihim wa bi imanihim an-naqiyyi wa fitratihim as-salimah qala lahum. Dengan mendengar jawaban itu, apa yang dilakukan baginda Rasul?
karena bahagianya baginda Rasul mendengar jawaban ini, ya. Dengan apa? Dengan keimanan orang-orang yang datang ini yang bersih, yang suci, ya. Dengan fitrah mereka yang selamat ataupun yang bagus, yang luar biasa. Qala lahum, Rasul berkata kepada mereka, antum hukama, kalian adalah orang-orang ahli hikmah. Ahli hikmah artinya orang-orang yang bijaksana, yang perbuatannya sesuai dengan tutur katanya. Kalau bilang A, yang dikerjakan A. Bilangnya B, yang dikerjakan B. Mengajak orang kepada kebaikan, dia pun mengerjakan kebaikan. Antum hukama, kalian orang-orang ahli hikmah. Ulama, para alim ulama, orang yang punya ilmu. Fuqaha, ya, orang yang paham dengan agamanya. Faqih, ya. Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka dia akan berikan dia pemahaman terhadap agama ini. Nah, itu tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi kita. Kittum an takunu anbiya, kata Rasul, bahkan hampir-hampir kalian menjadi nabi, karena kesempurnaan yang kalian miliki dari keimanan dan keyakinan. Wa ana azidukum khamsan liyatimma lakum 'ashrun. Aku tambahkan 5 lagi agar sempurna 20. Jadi sudah 15 tadi disampaikan, lalu Rasul menyampaikan. Nah, inilah bagian masuk dalam kategori wasiatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa 5 hal ini? Tentunya juga ini menjadi perhatian bagi kita. Yang pertama, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kuntum kama taqulun, kalau benar seperti kalian ini, seperti apa yang kalian katakan, beriman dengan 5 hal, mengerjakan 5 hal, terus berakhlak beradab dengan 5 hal tadi. Yang pertama yang harus kalian lakukan, yang harus kalian ingat, fala tajma'u ma la ta'kuluna wa la tabnu ma la taskulun. Yang pertama kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajma'u ma la ta'kulun. Yang pertama, jangan kalian kumpulkan apa-apa yang tidak habis kalian makan. Ada penjelasannya. Yang kedua, la tabnu ma la taskunun. Jangan kalian membangun bangunan yang kalian tidak tempati, kalian tidak tinggal di sana. Apa maksudnya, maknanya nanti kita jelaskan. Wala tatanafasu fi syai'in antum anhu ghadan ra'ilun, antum ghadan zailun. Jangan kalian berlomba-lomba, saling sikut sana sikut sini terhadap sesuatu yang besok kalian akan tinggalkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, wattaqullaha alladzi ilaihi turja'una wa 'alaihi tu'radun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kepadanya kalian akan dikembalikan nantinya, dan kepadanya kalian akan dihadapkan terhadap amal-amal apa yang telah kalian kerjakan semasa hidup di dunia. Yang kelima kata baginda Rasul, warghabu fima antum alaihi tuqaddimun wa fihi tukhlabun. Dan senanglah, punyalah rasa keinginan yang kuat terhadap sesuatu yang akan diberikan kepada kalian nantinya, dan tempat di mana kalian akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana penjelasannya, Ustaz? Yang pertama tadi, apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tajma'u ma la ta'kulun. Jangan kumpulkan banyak-banyak makanan yang kalian tidak habis memakannya. Artinya jangan berlebihan. Sahabat Rasulullah Abu Dzar Al-Ghifari suatu ketika dinasihati oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyhur, sudah sering kita dengar, mungkin Ustaz banyak menyampaikan ini. Jaddidis safina fa innal bahra amik wa khuziz zada kamilan fa innas safar ba'id. Dan selanjutnya kata baginda Rasul, wa khaffifil himla
fa innal aqabata qud. Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, perbaikilah kapalmu karena lautan ini luas. Artinya perbaiki niat, ya, karena kehidupan dunia ini sungguh sangat penuh dengan tipu daya. Artinya kehidupan dunia ini ada yang seperti lautan, ada ombak, ada gelombang. Lalu kata baginda Rasulullah SAW, persiapkan bekal karena perjalanan kita jauh, bekal menuju akhirat. Khaffifil hamd, ringankan bebanmu. Kenapa? Fa innal aqabata qud, karena tanjakan ataupun yang akan kita lewati nanti ini sangat berat. Kalau kita membawa beban yang berat, maka susah akan kita menanjak. Kita mendaki gunung misalnya, ransel kita penuh, pasti kita akan susah, beban kita berat. Nah, maksudnya apa? Jangan bawa beban berat yang akan kita besar pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abu Dzar mengatakan, "Ya Rasulullah," atau ada orang sahabat lain bertanya, "Ya Rasulullah, apakah aku termasuk orang yang berat membawa beban menuju kehidupan akhirat?" Apa kata baginda Rasul? "Ketahui, apakah engkau punya makanan untuk dimakan hari ini?" "Iya, wahai Rasul." "Apakah engkau punya makanan untuk esok hari?" "Iya, wahai baginda Rasul." "Apakah engkau punya makanan untuk lusa?" Dijawabnya, "Tidak ada, wahai Rasul." Ketahuilah, orang yang punya makanan 3 hari berturut-turut, sudah punya simpanan dia, maka dia termasuk orang yang sudah membawa beban yang berat untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita Masya Allah sudah sebulan penuh, sudah dijamin, sudah ada gajinya jelas yang akan diambil. Maka tentu kita sudah membawa beban yang berat yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Maka ini kata baginda Rasul, la tajma'u ma la ta'kulu. Jangan banyak mengumpulkan apa yang kalian tidak habiskan. Ayla takunu min huwati jam'il mal. Jangan menjadi orang yang punya semangat luar biasa mengumpulkan harta. Bukan melarang menjadi orang kaya, tidak. Jadi kaya tetap bagus. Tapi bagaimana nanti kalau kita menjadi orang kaya yang dermawan. 4 golongan manusia. Yang pertama, man a'tahu Allahu malan wa ilman. Orang yang Allah berikan harta dan Allah berikan ilmu. Dia punya ilmunya, paham agamanya, diberikan Allah harta, ya dihabiskan hartanya itu, disedekahkan, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini golongan yang luar biasa. Ada Allah kasihkan harta, tidak diberikan ilmu, hartanya habis untuk hal-hal yang sia-sia, mubazir, untuk bahkan maksiat. Ada orang yang Allah berikan ilmu, tidak ada harta, tetapi dia punya ilmunya itu, dia mengatakan, kalau saya diberikan harta seperti yang golongan pertama tadi, maka saya juga akan menghabiskannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang celaka, tidak punya ilmu, tidak punya harta, lalu apa dikatakannya? Kalau saya punya harta, saya akan menghabiskan seperti orang 2 yang tadi itu, dibuang mubazir, dibelanjakan bahkan untuk maksiat. Nah, maka dia pun dapat karena niatnya, dan niat bukan hanya niat tapi sudah dilafazkan, diucapkan. Nah, maka di sini memang ada kadang terjadi sedikit keraguan ataupun bertanya-tanya, karena di hadis lain Rasul katakan, siapa yang berniat buruk lalu tidak mengerjakannya, maka dia dapat kebaikan, pahala. Kalau berniat baik tidak dikerjakan, dia juga sudah dapat pahala. Nah, tapi ini di situ disebutkan dia tidak baru niat saja. Nah, maka para ulama menjelaskan niat di situ hanya yang belum dilafazkan. Nah, kalau sudah, saya akan membunuh kamu nanti seperti ini, itu bukan niat lagi, tapi sudah disampaikan. Tapi kalau masih bisikan dalam hatinya, geram kali ini baru di dalam berkecamuk di dalam hatinya, tidak disampaikan, tidak terucap lewat lisannya, dia tidak mengerjakannya itu, maka dia dapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama, la tajma'u ma la ta'kulun. Jangan menjadi orang yang mengumpulkan banyak harta, ya. Sampai-sampai nanti dia membuat dia lupa ataupun menjadikan dia lupa kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan dagangannya, lupa salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ruginya.
Yang kedua, wala tabnu ma la taskunun. Jangan membangun ya sini bangunan yang megah, yang mewah, yang berlebih-lebihan, yang kalian ya paling di dalam rumah seluas apapun tidurnya juga cuma di atas tempat tidur itu. Ya kan? Ada orang yang inspirasi, orang yang dulunya miskin dia, tetapi diberikan kelebihan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat tidur di kamarnya itu ada memang tempat tidur yang mewah, tetapi dia tetap memilih tempat tidur di lantai, tetap mengingatkan siapa dia dulunya. Jadi agar dia tidak lupa bahwasanya saya dulu ini bukan siapa-siapa, agar tidak sombong. Itu yang dilakukannya. Cara satu, mensiasati bagaimana agar dia tidak sombong. Aila takunu min haula'il ladzina yuriduna zinatal hayatad dunya. Jangan menjadi orang yang ingin bermegah-megah, bermewah-mewah, mencari perhiasan dunia ini, pokoknya berlebih-lebihan. Apa di sini disebutkan dalam satu syair? La darun lil mar'i ba'dal mauti yaskunuha illa allati kana yabniha. Tidak ada tempat rumah bagi orang ya setelah dia meninggal dunia kecuali rumah yang dibangunnya semasa hidupnya di dunia. Artinya kita membangun rumah kita akhirat. Jadi bagaimana tempat tinggal kita di akhirat? Ya seperti apa kita membangunnya semasa hidup kita di dunia. Ada yang punya rumah di dalam surga, dari luar nampak bagian dalamnya, dari dalam nampak bagian dalamnya. Siapa? Orang yang memberi makan fakir miskin, orang-orang yang senantiasa mengucapkan salam kepada orang yang bertemu, yang di malam hari dia bangun ketika orang-orang sedang tertidur, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Wala tatanafasu fi syai'in antum anhu gadan zailun. Jangan kita bersikukuh dengan orang lain, sikut siana sikut sini terhadap perkara-perkara duniawi yang besok kita akan tinggalkan hal ini. Ini mengajarkan kita tentang mana yang penting, mana yang utama bagi kita. Walal akhiratu khairun wa abqa. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan yang jelas kekal di sana. Aila takunu minal mutanazi'ina bisababi hitamid dunya az-zahir. Jangan menjadi orang yang berselisih, ya bersitegang dengan orang lain hanya karena perkara dunia. Maka kalau diajak berlomba-lomba untuk urusan dunia, biarkan orang lain jadi pemenangnya. Tapi kalau diajak kita berlomba untuk kehidupan akhirat, jadilah kita pemenang. Dalam ayat disebutkan wa'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun wa zina wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal wal aulad. Kehidupan dunia ini hanyalah permainan, tipu daya belaka dan seterusnya. Ya, sudah sering kita dengarkan bagaimana dunia ini ya adalah ya penuh dengan tipu dayanya, membuat kita ingin kekal di dalam. Maka di sini dikatakan dalam sebuah syair, wa ma dunyaka illa mithla zillin adhallaka thumma adhina birtihalin atau adhana birtihalin. Apalah kehidupan duniamu ini kecuali hanya seperti tempat bernaung, tempat berteduh yang sementara. Dia memberikan teduhan ataupun menaungimu sementara, lalu dia pun izin untuk pergi meninggalkan. Maka dikatakan kalau perjalanan dunia ini, kalau kita menempuh satu perjalanan, ada pohon rindang, kita mampir berteduh di sana lalu melanjutkan perjalanan, ya pohon rindang itu hanyalah dunia. Namanya orang berteduh sebentar, sekejap mata ya. Tidak terasa 50 tahun, 60 tahun, sudah dekat ke 63 tahun ya. Maka semakin setiap hari itu kita mendapatkan minimal 3 ujian, tapi banyak kita lalaikan. Yang pertama apa? Umur kita berkurang. Setiap hari umur kita berkurang. Tapi orang lebih banyak sibuk hartanya yang berkurang ketimbang memikirkan umurnya yang berkurang. Yang kedua, kita selalu makan dan minum, mendapatkan rezeki. Itu ujian, kita dapatkan dari mana? Halal atau haram.
Kalau halal akan diminta pertanggungjawaban, kalau haram jelas akan mendapatkan siksaan. Yang ketiga, setiap hari kita semakin mendekat selangkah demi selangkah menuju kehidupan akhirat. Maka bekal apa yang kita persiapkan. Yang selanjutnya, nah, ada syair kedua di sini katakan, innallaha ibadan fuqnan talaqud dunya wa khafu al-fitana. Allah Subhanahu wa taala punya hamba-hamba yang cerdas. Ya. Fatanan atau futnan. Ya kan? Fatanah bahasa kita. Jadi sifat Nabi diantaranya fatanah, cerdas, pintar dia. Talaqu ad-dunya, dia mentalak dunia ini. Jadi bukan istri aja ditalak, dunia ditalaknya. Ya. Wa khafu al-fitana, dia takut kepada fitnah. Nah, karena dunia ini penuh dengan tipu daya. Nazaru fiha falamma alimu, dia lihat dunia ini lalu dia tahu tipu dayanya. Innaha laysat lihayyin watanan, dia tahu bahwasanya orang hidup ini pada dasarnya tidak punya tempat di dunia ini, tidak punya negara, tidak punya kampung, tidak punya daerah. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, maka dia jadikan dunia ini sebagai musuh baginya dan dia menjadikan amal soleh sebagai kendaraan kapalnya menuju kehidupan akhirat. Nah, ini orang-orang yang cerdas, pintar di dunia. Selanjutnya yang keempat, wattaqullaha alladzi ilaihi turja'una wa 'alaihi tu'radun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang di sana tempat ataupun kepadanya kita kembali, dan kepada Allah nanti kita akan dihadapkan. Segala apa yang telah kita kerjakan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Ay raqibuhu subhanahu wa taala fi kulli zamanin wa makanin. Yakni kita mari ya selalu merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita, membersamai kita, menyaksikan apa yang kita kerjakan fi kulli zaman, kapanpun, wa makan, dan dimanapun itu. Fi sirri wal alan, dalam keadaan nampak sama orang lain ataupun sendiri-sendiri tersembunyi, tidak dilihat orang lain. Allahu yadri kullama ma tadmur. Allah tahu apa yang kita sembunyikan dalam hati kita ini, yang tidak nampak oleh orang lain, tapi Allah tahu. Ya'lamu ma tukhfi wa ma tuzhir. Allah tahu apa yang kita tampakkan dan apa yang kita sembunyikan. Wa in khada'tan nasa lam tastati khada'a man yatwi wa man yanshur. Mungkin kamu bisa menipu manusia, tapi kamu tidak bisa menipu Allah Subhanahu wa taala yang membentangkan, yang nanti membangkitkan kembali manusia di padang mahsyar. Yang terakhir kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warghabu fima antum alaihi tuqdimun wa fihi tukhladun. Dan punyalah rasa keinginan yang besar terhadap sesuatu yang akan diberikan kepada kalian nantinya, dan tempat kalian akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu? Surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita kejar. Ibarat perjalanan. Kalau kita ingin menempuh suatu perjalanan, tempuh, ambil jarak yang jauh. Misalnya, jangan jaraknya ke Jakarta, tapi ke Mekah. Kalau ke Mekah, berarti kita lewat Jakarta lewat. Artinya tujuan hidup kita akhirat. Maka kalau yang kita jadikan target akhirat, ya dunia lewat, pasti bisa kita lewati. Itu maksud daripada apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Ay irghabu fi a'mali khair allati satajidunaha indallah. Maka selalulah ya senang, punya keinginan kuat untuk beramal, melakukan kebaikan yang mana kita akan mendapatkan balasan nanti di kehidupan akhirat. Ya, al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu ya tidak jauh ataupun ya bagian daripada amal usaha yang kita kerjakan. Zakharifud dunya asasul alam wa talibud dunya nadimun nadam. Dikatakan di sini ya keindahan dunia ini adalah landasan daripada suatu sakit, pedih, perih, ya, penderitaan. Artinya ya kalau kita perturutkan kesenangan dunia ini, maka itu adalah menjadi bahan pokok kita akan mendapatkan kesusahan, kesakitan nantinya. Wa talibud dunya nadimun nadam. Dan orang yang mencari dunia ini adalah yang paling akan menyesal nantinya. Di dunia ini penyesalan kita masih berguna.
10 tahun yang lalu kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita menyesal, penyesalan itu berguna. Tetapi begitu kita meninggal di akhirat kita menyesal, ya Allah kembalikan ke dunia, tidak bisa. Penyesalan itu sudah tidak berguna lagi. Ya Allah kembalikan ke dunia walaupun 1 detik saja aku ingin sujud kepadamu, beribadah kepadamu, tidak bisa lagi. Maka orang yang mencari dunia ini nadimun nadam, orang yang paling menyesal nanti. Fakun khaliyil bali min amriha fakullu ma fiha syaqaun wa ham. Maka jadilah orang yang mawas terhadap dunia ini, karena dalam kehidupan dunia ini ada penderitaan, ada kegusaran, ada kegundahan. Ya, ad-dar'u la tamna'u sahmal ajali wal malu la yadfa'uhu in nazal. Ya, perisai tidak bisa menahan yang namanya ajal ataupun sesuatu yang akan datang. Wal malu la yadfa'uhu in nazal. Bahkan harta pun tidak bisa menolak, ya kalau udah datang mau, ya harta tidak bisa menolak, tidak bisa dibayar. Malaikat itu 5 menit dulu bayar berapa sekian juta, tidak bisa. Ya. Wa kullu ma fi 'aishina zailun, dan setiap apa yang ada dalam kehidupan ini pasti akan pergi. La syai'un yabqa ghairu tibil amali. Tidak ada yang akan tinggal kecuali amal baik kita. Talliqid dunya thalathan. Talak dunia ini talak 3. Ya, kalau udah talak 3 tak bisa balik lagi. Ya. Talak dunia ini talak 3. Wal tamis zawjan siwaha, cari istri yang lain selain dunia ini. Innaha zawjatun su, karena dunia ini istri yang buruk. La tubali man ataha, dia tidak peduli siapapun yang datang kepadanya, akan dimakannya, akan dibinasakannya. Siapapun yang mengejar kehidupan dunia ini, maka talak 3. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, udah masuk waktu syurga ya? Wal yakun hadithuka ma'aha hadithu Ali radhiyallahu anhu. Maka bagaimana percakapan kita, dialog kita dengan dunia ini seperti dialognya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Beliau mengatakan apa? Ya dani, ya dunya gharri ghairi. Wahai dunia, kamu tipulah orang selain aku. Kalau mau menipu jangan aku. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ali ta'arradti, apakah untukku engkau pamer? Wah, ini kehidupan dunia senang, banyak keindahan luar biasa, kenikmatan yang tiada taranya. Am ilayya tasyawwaqti, apakah kepadaku engkau rindu wahai kehidupan dunia? Hayhata qad bayantuki thalathan. Mustahil, tidak mungkin, kata Imam Ali, kau tidak bisa menipuku. Kau walaupun pamer keindahan di depanku, aku tidak akan tertipu. Aku sudah menalakmu talak 3. La raja'ata fiha, tidak bisa kembali. Fa umruki qasir, karena umurmu wahai dunia sedikit. Sebentar, 60 tahun, 70 tahun, mudah saja, sebentar saja. Wa khataraki haqirun, tapi bahayamu sungguh sangat luar biasa. Maka Sayyiduna Umar bin Khattab pun berdoa, Allahumma ja'alid dunya fi kaffi la taj'al lahu makanan fi qalbi. Ya Allah, dunia ini cukup letak di dalam telapak tanganku, jangan berikan tempat di dalam hatiku. Karena kalau kita sudah cinta pada dunia ini, ya udah, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Kata baginda Rasul, cinta pada dunia awal pangkal dari setiap kesalahan yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat yang kita kaji pada subuh hari ini. Insya Allah kalau umur panjang kita lanjutkan ke wasiat yang ketiga di minggu depan, di bulan depan. Ini lebih panjang lagi, ada 3 halaman. Mudah-mudahan insya Allah cukup waktu nanti kita bahas. Wallahu a'lam bishawab, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Mudah-mudahan Allah senantiasa tuntun kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kita orang-orang yang istiqamah. Amin. Ya. Al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada 1000 karamah. Ada orang cari karamah kan? Karamah itu ya bisa berjalan di atas air, bisa terbang, apa selanjutnya.
Tetapi yang lebih baik dari itu adalah istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bangun salat subuh berjamaah, salat qabliyah yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Besok juga demikian, lusa juga demikian, dan seterusnya sampai kita bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tinggalkan dunia yang penuh dengan tipu daya ini, tersenyum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, melihat apa yang telah dipersiapkan, bustan aw raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup dengan doa, sama-sama kita beristighfar, kita tundukkan hati kita, kita yakin bahwasanya insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة رضوان الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil, ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami telah banyak menzalimi diri kami, bermaksiat kepadamu lewat lisan, mata, tangan dan kaki kami. Ampunilah kami Allah jika tidak Engkau berikan ampunanmu. Sungguh kami termasuk hamba-hambamu yang merugi, ya akramal akramin. Allahumma inna nas'aluka qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa badanan 'alal bala'i sabira. Ya Allah, karuniai kami hati-hati yang senantiasa khusyuk, tunduk, takut kepadamu, lisan yang senantiasa berzikir menyebut asmamu, jasad yang senantiasa sabar menerima ujian dan cobaan darimu, ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Demikian, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.